Halo, ini video random saya. Hari ini mau kajian ke Ustadz Umar. Dan Masya Allah, saya nonton kajian Ustadz Umar itu sepanjang bulan puasa. Dan ternyata beliau hari ini ada di Malang. Dimulai dari lesan. Karena salah satu orang yang selalu saya iri itu beliau, bukan karena fisiknya, enggak, kalau fisiknya enggak, insya Allah. Tapi saya selalu iri sama beliau karena salah satunya beliau itu masih ditemani sama orang tuanya ketika beliau sudah berusia 40. Ustaz Ja'far ini 40, walaupun memang secara fisik kelihatan kayak 44 ya, beliau 40. Dan sesungguhnya mendapati orang tua kita ketika kita beranjak dewasa itu nikmat, tapi ditemani orang tua kita ketika melewati angka 40 tahun umur kita, itu karunia dari Allah. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur orang tua beliau di dalam kebaikan, insya Allah. Dan semoga beliau senantiasa nanti mendapatkan min ausati babil jannah, pintu tengahnya surga itu ketika kita memberikan yang terbaik kepada ibu dan bapak kita. Semoga Allah berikan keberkahan. Manusia menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam ujian yang dia hadapi dalam kehidupan bukan karena Allah yang jahat, tapi karena kita tidak mau membaca petunjuk yang menjadi SOP kita di dalam perjalanan hidup. Terbentur, bukan karena Allah yang jahat kepada kita, tapi kita yang jahat kepada diri kita ketika diperintahkan untuk berilmu tetapi tidak mau mengambil ilmu sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Saya boleh syukur Ustaz, tidak segampang itu Bambang. Maaf ya Pak, tidak segampang itu Ferguson. Tidak segampang itu Walid. Karena sesungguhnya disitulah kita paham dan itu kita mengerti. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah dan keluarga besar dari Masjid Baitul Jannah, kita tentunya paham bahwasanya kita itu menjadi hambanya Allah, dan salah satu konsekuensi, komitmen dan kewajiban kita ketika kita menjadi hambanya Allah, kita harus paham dan kita harus mengerti bagaimana zat yang kita sembah di dalam setiap ibadah kita. Mengetahui tentang Allah itu kewajiban, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena sesungguhnya dosa yang sangat besar kalau seorang makhluk tidak mengenal bagaimana sifat yang dimiliki oleh Sang Khalik. Khalik yang menciptakan kita dan menciptakan kehidupan alam semesta ini, ketika kita paham salah satu di antara sifat yang Allah cintai dalam kehidupan kita ketika kita menjadi hambanya dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita senantiasa berkomitmen dan senantiasa menyadari pentingnya kita di dalam kita menjadi hambanya Allah. Bukan hanya memperhatikan sholat kita, bukan hanya memperhatikan bagaimana sedekah kita, dan bukan hanya bagaimana ketika kita memperhatikan tawaf kita, tapi kalau kita menjadi hambanya Allah, salah satu di antara perkara yang paling Allah cintai dari kita adalah bagaimana kita menunjukkan komitmen untuk saling mencintai di antara hamba yang beriman. Dan itu merupakan salah satu perkara pokok dalam kehidupan kita, dan itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtidha Shiratal Mustaqim. Makanya ketika kita memahami bahwasanya karakternya dan sifat Allah yang begitu agung yang tidak serupa dengan makhluknya, yaitu mencintai bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya dan kita tidak saling mendolimi dan tidak saling menyakiti, disitulah kita paham bahwasanya ketika Allah menurunkan syariat dan Allah menurunkan sunnah yang dipraktekkan langsung oleh Nabi selama kurun waktu 23 tahun ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul, karakternya syariat dan sunnah itu simpel, supaya kita tidak gampang menyakiti orang lain ketika kita menjadi hambanya Allah dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Makanya berulang-ulang sering saya sampaikan di banyak sekali kajian, dan bagi yang senantiasa mengikuti kajian kami pasti apa? Bagaimana kehidupan agama kita itu dipenuhi oleh
syariat dan dipenuhi oleh sunnah. Yang inti dalam setiap syariat dan sunnah itu adalah kita mencintai seorang muslim dan tidak menyakiti hatinya sebagai sesama umatnya Rasulullah. Makanya kalau kita perhatikan, lihat bagaimana hadis-hadis Nabi untuk kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita itu dimakruhkan makan bawang? Kenapa kita dimakruhkan itu makan sesuatu yang mengeluarkan bau yang tidak nyaman? Supaya kita tidak nyakitin orang. Sampai urusan ketika kita makan pun diatur supaya makanan kita itu tidak nyakitin orang. Ketika kita diperintahkan siwak itu bukan hanya karena sebagai sebuah kesehatan untuk gigi kita, supaya ketika kita bersiwak itu supaya kita tidak nyakitin dengan bau mulut kita ketika kita dekat dengan orang lain. Bahkan ketika kita mendapati bahwasanya Nabi itu mencintai minyak wangi, itu kenapa sih sampai kita mendapati Nabi kita mencintai minyak wangi dan beliau memakainya dalam banyak kesempatan? Simple, sederhana, supaya ketika kita menjadi manusia, ketika Allah memberikan keringat dalam biologisnya badan kita, supaya keringat kita itu tidak nyakitin hidungnya orang lain. Maka itu yang menjadi sebuah pelajaran yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita. Sunnah itu simpel kok. Bagaimana kita itu mencintai seorang mukmin sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kita tidak sampai menyakiti orang lain. Makanya akhirnya kita mendapati kenapa kita disuruh ngomong yang baik, dan kalau tidak bisa ngomong yang baik itu disuruh diam, supaya perkataan kita tidak menggoreskan luka pada kehidupan hatinya orang. Lalu ketika dia tergerus lukanya, maka bisa jadi dia mengadu kepada Allah. Dan kalau sudah mengadu kepada Allah, Allah punya sifat keadilan, bahwasanya setiap luka dan perih itu harus mendapatkan pembalasan secara adil. Udah selesai. Masya Allah banget dengar tausiahnya Ustadz Umar. Lu kayak kota aku mau miring-miring.